Apa kabar kalian? Hari ini kita membahas kisah Zachary Davis. Seorang remaja yang berwujud monster, ia membunuh ibunya saat tidur. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong dukung channel Brutal Story dengan klik tombol subscribe, like dan nyalakan juga icon lonceng, agar channel Brutal Story dapat berkembang dan update terus kasus-kasus kriminal di penjuru dunia. Zachary Davis adalah seorang anak remaja yang masih berusia 15 tahun, namun meski sudah beranjak remaja, ia memiliki penyakit mental yang membuatnya membunuh ibunya, serta berusaha membunuh saudara laki-lakinya. Zachary Davis membunuh ibunya dengan palu godam dan berusaha membunuh saudaranya dengan membakar rumah. Meskipun memiliki riwayat penyakit mental, tindakannya tidak dapat diprediksi. Dikenal karena perilakunya yang tidak normal, Zachary selalu membisikkan setiap ucapan, seolah menyembunyikan suara aslinya. Dia sering berbicara dengan suara monoton dan mengenakan hoodie yang sama setiap hari. Dia bahkan memiliki aplikasi di ponselnya tentang pembunuh berantai dan perangkat penyiksaan, dengan tulisan, "Kamu tidak bisa mengejar pembantaian tanpa tawa," tertulis di buku catatannya. Zachary Davis lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1997 dari Melaine dan Chris Davis, yang juga memiliki seorang putra berusia 1 tahun bernama Josh. Zachary selalu menjadi anak yang pendiam dan memiliki riwayat penyakit mental. Ketika dia berusia 9 tahun, ayahnya Chris meninggal dunia karena amyotrophic lateral sclerosis (ALS) yang biasa dikenal dengan penyakit Lou Gehrig. Kehilangan ayahnya membuat Zachary menjadi depresi, yang akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan psikiatris. Sesuai nenek dari pihak ayah Zachary, dia dirujuk ke Dr. Bradley Freeman di Vanderbilt University Medical Center tak lama setelah kematian ayahnya. Psikiater memberitahu keluarga bahwa Zachary menderita semacam kekurangan mental. Zachary dilaporkan mendengar suara-suara dan didiagnosis menderita skizofrenia dan depresi. Terlepas dari sikapnya yang umumnya tenang, Zachary kehilangan segalanya karena kondisinya yang semakin memburuk. Zachary mengalami 2 tahap khas, termasuk mati rasa dan depresi, tetapi tidak dapat mencapai tahap ketiga pemulihan. Ibunya tiba-tiba menghentikan perawatannya di klinik saat dia mulai pulih, yang membuat neneknya mengklaim di pengadilan bahwa jika Zachary menerima perawatan medis yang tepat, pembunuhan tidak akan terjadi. Terlepas dari kerja kerasnya sebagai seorang lumpuh dan pelatihan sebagai atlet triathlon, ibu Zachary mencoba yang terbaik untuk mengatasi kehilangan suaminya dan membuat putra-putranya bahagia. Namun, dia tidak menyadari bahwa putra bungsunya sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental yang berada di luar kendalinya. Sebelum tanggal 10 Agustus tahun 2012, Zachary diketahui tidak menunjukkan perilaku kekerasan apapun. Zachary, saudara laki-lakinya yang berusia 16 tahun, dan ibu mereka pergi menonton film bersama. Sekembalinya mereka, Zachary mengemas barang-barang penting seperti pakaian, buku catatan, sikat gigi, sarung tangan, topeng ski, dan palu cakar ke dalam ransel dan tas. Tampaknya dia berencana untuk melarikan diri, namun ada niat jahat yang tersembunyi di balik tindakannya. Melanie pergi tidur jam 9 malam. Saat dia tidur, Zachary, putra bungsunya, mengambil palu godam dari ruang bawah tanah dan memasuki kamarnya. Dia dengan kejam menyerangnya, memukulnya hampir 20 kali, membunuhnya. Zachary, yang berlumuran darah ibunya, menutup pintunya dan pergi ke ruang bermain keluarga di mana dia membasahi ruangan itu dengan whiskey dan bensin sebelum membakarnya. Namun karena dia menutup pintu, api dapat dipadamkan, dan saudaranya Josh dibangunkan oleh alarm kebakaran. Ketika Josh pergi untuk menyelamatkan ibu mereka, dia menemukan tubuh tak bernyawa. Josh berhasil melarikan diri dari api, sementara Zachary ditemukan oleh pihak berwenang 10 mil jauhnya dari rumah mereka. Selama interogasi, Zachary mengungkapkan bahwa dia tidak merasakan apa-apa saat membunuh Melanie. Selama pengakuan rekaman video yang disajikan di pengadilan, Zachary Davis mengklaim bahwa suara ayahnya menginstruksikan dia untuk membunuh ibunya.
Ketika ditanya oleh seorang detektif apakah dia masih akan melakukan serangan jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Zachary menjawab, "Saya mungkin juga akan membunuh Josh dengan palu godam." Pengacara pembela Randy Lucas menanyai Zachary selama persidangan, bertanya, "Apakah ayahmu menyuruhmu melakukan sesuatu yang spesifik untuk ibumu?" Zachary menjawab tidak. Sepanjang penyelidikan, Zachary sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, termasuk saat diperlihatkan foto-foto grafis dari tubuh ibunya yang terbunuh. Dia tidak menunjukkan respons emosional. Ketika ditanyai tentang pilihan senjatanya, Zachary menyatakan, "Saya khawatir saya akan meleset." Dia memilih palu godam karena memberinya peluang tertinggi untuk membunuhnya. Selama persidangan, juri diperlihatkan wawancara Zachary dengan Dr. Phil, di mana dia ditanya, "Mengapa Anda membunuhnya?" Zachary menjawab, "Dia tidak mengurus keluarga saya." Davis menuduh kakak laki-lakinya memperkosanya setelah keluarga mereka pindah ke Hendersonville. "Saya diperkosa hari itu olehnya, dan sejak saat itu saya berencana untuk membunuhnya. Saya membunuh Melanie dan meninggalkan Josh sendirian untuk menderita. Saya tidak punya perasaan, saya tidak merasakan penyesalan. Satu-satunya penyesalan saya yang tulus adalah bahwa saya tidak memberinya kematian yang lebih cepat. Aku tidak ingin dia kesakitan." Atas kesalahannya, Zachary dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah vonis dicapai hanya dalam waktu 3 jam. Jaksa wilayah Raiwaiteli menyatakan bahwa Davis lebih pintar dan lebih cerdik daripada yang dianggap pantas. Zachary Davis dijatuhi hukuman seumur hidup membutuhkan minimal 60 tahun penjara, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 51 tahun. Zachary akan berusia 60-an sebelum dia dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan. Motif sebenarnya di balik pembunuhan itu masih belum diketahui.